Bapak Yanto yang akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan dan kelompoknya yang pada saat ini dipimpin oleh Guandong. Xiaoyan terus mengikuti pergerakan Guandong hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat banyak layar besar dengan karakter yang bergulir yang Xiaoyan tidak bisa mengerti. Sementara itu Guandong berjalan ke depan dan bertukar kata dengan pria di bawah layar. Pria itu mengeluarkan bola cahaya biru dan menyerahkannya kepada Guandong. Kemudian Guandong pun segera kembali menuju ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera mulai berbicara. Guandong berkata agar mereka mencari tempat terlebih dahulu. Mereka harus dengan hati-hati menyaring perintah hadiah yang ada di dalam bola tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan mereka semua pada akhirnya segera bergegas pergi. Setelah sampai mereka pada saat ini berbincang-bincang sejenak dan minum-minum santai, pada akhirnya Guandong segera mengeluarkan bola cahaya berwarna biru. Dirinya menggerakkan bola cahaya tersebut dan isinya pada saat ini terus berubah-ubah. Guandong pun segera menjelaskan bahwa dalam bola cahaya ini mereka dapat melihat semua perintah hadiah. Di antaranya ada yang berwarna kuning dan itu merupakan tingkat ruangan atau kuning. Sementara itu untuk yang berwarna biru muda adalah tingkat misterius. Untuk tingkat hitam sendiri adalah tingkat bumi atau di. Sementara yang putih adalah tingkat yang tertinggi yang di tingkat surgawi. Sebaiknya mereka pada saat ini melewatkan peringkat kuning karena sepertinya tidak ada artinya untuk bekerja di sana. Xiaoyan pun mengangguk sementara Guandong pada saat ini segera menyeleksi banyak tugas. Xiaoyan hanya bisa memperhatikan Guandong hingga pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba meminta Guandong untuk berhenti. Guandong pun berhenti bergerak dan pada saat ini sebuah gambaran segera muncul di hadapan semua orang. Semua orang benar-benar terkejut ketika melihat dua wajah yang tergambar pada gambar tersebut. Yang satu adalah sosok Xiaoyan sementara yang lainnya adalah wajah tengkorak dan jelas itu adalah Xia Zhenghui. Guandong juga pada saat ini bereaksi dan bertanya bukankah itu saudara Xiaoyan? Guandong pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memakai topeng. Penampilannya telah berubah tetapi Guandong telah melihat penampilan asli dari Xiaoyan. Guandong pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah perintah hadiah dari geng Iblis Hiu. Tugas ini memiliki tingkat kesulitan di tingkat kuning dan hadiahnya berkisar di antara 1 juta pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata dengan marah bahwa pada saat ini harga Xiaoyan hanya 1 juta pil origin abadi. Bukankah hal itu benar-benar sangat memalukan bagi kelompok Xiaoyan? Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini tidak khawatir Guandong sedikit kebingungan. Guandong berpikir tampaknya kemarahan Xiaoyan ini karena harganya benar-benar terlalu murah. Namun Guandong menekan perasaannya ini dan segera kembali mengingatkan kepada Xiaoyan agar dirinya berhati-hati. Geng Iblis Hiu tidak terlalu lemah dan pemimpin dari geng Iblis Hiu adalah Do Xian bintang 4. Dirinya benar-benar pernah bertarung untuk hasil imbang dengan kakak laki-lakinya yakni Guanzi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk untuk meyakinkan Guandong. Setelah itu Xiaoyan pun meminta Guandong untuk lanjut melihat tugas. Guandong pun mengangguk dan terus melihat bola cahaya sampai mereka membaca semua hadiah di tingkat Huang. Tidak peduli berapa banyak hadiah yang ditawarkan, tugas dari hadiah ini tidaklah mudah. Salah satu di antara tugas tersebut bahkan dapat memakan waktu beberapa tahun hingga beberapa dekade. Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya langsung menetapkan tujuan mereka ke tingkat misterius atau Suwen dan tingkat bumi. Guandong pun terus membaca tugas yang pada saat ini tersedia di tingkat tersebut. Semua orang pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar tugas yang benar-benar sangat berat. Meskipun bayarannya berkisar di angka puluhan juta tetapi tugasnya benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Guandong juga pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa tentara bayaran Chang Yue mereka hanya dapat menyelesaikan satu misi tingkat misterius dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk misi tingkat kuning. Hanya ada beberapa tentara bayaran yang sangat kuat yang bisa melakukan tingkat misterius ini.
Terlebih lagi dengan tugas di tingkat bumi hanya beberapa kekuatan besar di lantai tertinggi kota Qianxing yang bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan secara bertahap memahami bahwa apakah itu di benua Douqi ataupun di benua Doudi, alasan mengapa alam mereka lebih rendah adalah mereka tidak menghargai sumber daya, mereka benar-benar menyepelekan kemampuan yang ada di dalamnya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Melihat Xiao Yan yang menggelengkan kepalanya, Guandong pada saat ini segera mulai lanjut berbicara. Guandong menjelaskan agar saudara Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Guandong pada saat ini tampaknya memiliki sebuah ide yang cukup lumayan. Bagaimana jika mereka mengambil tugas untuk mengumpulkan setetes darah dari benih kekosongan? Guandong berpikir sepertinya hadiahnya bisa berkisar di antara ratusan ribu, terlebih lagi dengan adanya saudara Long Yi maka benih kekosongan ini benar-benar tidak akan berkutik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sementara Guandong pada saat ini mencari tugas tersebut. Pada akhirnya setelah beberapa saat Guandong pun segera berkata bahwa dirinya menemukannya. Informasi yang tertulis pada saat ini sangat jelas. Guandong pun segera menjelaskan bahwa mereka pada saat ini harus mendapatkan setetes darah dari Void Seeds. Jika mereka berhasil melakukan tugas tersebut maka hadiah dari tugas ini berkisar di antara 300 juta. Selain itu sepertinya belum ada yang bisa menyelesaikan tugas ini pada saat ini. Untuk beberapa pasukan kecil mereka tidak berdaya melawan Void Seeds. Sementara untuk beberapa pasukan besar 300 juta pil ini adalah sesuatu yang tidak akan membuat mereka terkesan, oleh karena itu mereka tidak akan mengambil resiko untuk berhadapan dengan Void Seeds. Menurut saudara Xiao Yan seberapa sulitkah tugas hadiah tingkat ini? Apakah saudara Xiao Yan akan bisa menyelesaikan tugas tersebut? Selama saudara Xiao Yan bisa menyelesaikan tugas ini maka dirinya benar-benar tidak akan jauh lagi dari 500 juta pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Void Seeds adalah eksistensi yang bahkan sangat ditakuti oleh para Dosian bintang 5. Long Yi memang telah mengejutkannya sekali tetapi hal itu tidak berarti bahwa Long Yi bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Mungkin saja Long Yi memang bisa mengintimidasinya tetapi sepertinya akan sangat sulit untuk mendapatkan setetes darah tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah tidak ada tugas lain dengan kesulitan yang lebih rendah. Mendengar kata-kata dari Xiao Yan ini Guandong pada akhirnya terus mencari informasi di bola cahaya. Guandong pun terus menyebutkan misi yang dirinya temui kepada Xiao Yan. Mendengar tugas yang benar-benar sangat sulit Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya tugas-tugas ini dimaksudkan untuk mempersulit orang lain. Bahkan jika benar-benar ada yang bisa melakukan tugas-tugas ini, Xiao Yan khawatir mereka tidak akan mempedulikan mengenai jumlah hadiahnya. Mendengar hal tersebut Guandong pun merenung sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Pada akhirnya Guandong pun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guandong segera berkata bahwa ini adalah yang telah mereka lihat dan perhitungkan. Setelah banyaknya tugas yang mereka baca pada saat ini Guandong berpikir relatif lebih mudah untuk mencari setetes esensi darah dari Void Seeds. Namun Guandong pada saat ini ingin bertanya bagaimana menurut saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah Long Yi masih bisa mencegahnya. Terlebih lagi pada saat ini mereka harus mengambil esensi darah dari Void Seeds. Jika makhluk tersebut marah maka Xiao Yan khawatir semua orang akan terkubur di dalam mulutnya. Mendengar hal tersebut Guandong pun pada akhirnya mengangguk dan berkata jika saudara Xiao Yan ingin berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam, sepertinya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengambil resiko. Jika saudara Xiao Yan mempercayai Guandong, saudara Xiao Yan dapat memberitahu Guandong secara detail bagaimana saudara Long Yi menakuti Void Seeds. Dengan begitu mungkin Guandong akan dapat mencari beberapa solusi untuk membantu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak karena ini mengenai rahasia garis keturunan dari Long Yi yang sangat langka. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini menjaga identitas asli dari Long Yi.
Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan lain dan berpikir tidak ada salahnya untuk memberitahu Guandong. Melihat Xiao Yan yang merenung ini, Guandong pun segera menyadari sesuatu. Guandong berkata jika saudara Xiao Yan benar-benar tidak nyaman untuk membicarakannya maka saudara Xiao Yan bisa melupakannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya menatap serius ke arah Guandong. Xiao Yan berkata bahwa dirinya bisa memberitahu mengenai Long Yi kepada saudara Guandong, tetapi Xiao Yan pada saat ini meminta agar saudara Guandong harus merahasiakan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Guandong pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini dirinya segera mulai menjentikkan jarinya. Penghalang energi tidak terlihat pun seketika terbentuk dan membungkus semua orang di dalam. Suara dari luar pada saat ini benar-benar terlokasi dan tidak bisa terdengar dari dalam. Suara dari dalam juga pada saat ini tidak akan bisa terdengar dari luar dan Guandong pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Guandong berkata bahwa saudara Xiao Yan adalah penyelamat Guandong. Oleh karena itu pada saat ini Guandong bersumpah demi jiwanya bahwa dirinya tidak akan mengungkapkan rahasia tersebut. Melihat kesungguhan dari Guandong ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan percaya kepada Guandong. Xiao Yan akan memberitahu Guandong identitas asli dari Long Yi pada saat ini, karena Xiao Yan tidak mengetahui banyak detail mengenai Void Seeds. Oleh karena itu jika mereka pada saat ini memiliki banyak informasi maka mereka akan bisa menghalau Void Seeds. Dengan begitu maka mereka akan dapat segera menyelesaikan tugas tersebut. Mendengar hal tersebut Guandong pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa Long Yi awalnya adalah tubuh spiritual yang terbentuk dari petir, namun kemudian Long Yi mewarisi darah keturunan Zhu Ji Yujin dan menjadi Zhu Ji Yujin dari darah naga. Mendengar apa yang baru saja diucapkan Xiao Yan, Guandong pada akhirnya segera berkata sepertinya dirinya pernah mendengar kata Zhu Ji Yujin. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera mengobrak-abrik bola cahaya sampai dirinya menemukan bagian tertentu. Guandong pada akhirnya segera berkata bahwa Zhu Ji Yujin telah tertulis di sini. Perkenalannya lugas dan sederhana. Ternyata Zhu Ji Yujin juga dikenal sebagai Zhu Long yang kekuatannya tidak diketahui. Keberadaannya tidak diketahui dan memiliki kekuatan untuk menembus kegelapan. Setelah melihat tulisan ini Guandong pada saat ini benar-benar sangat terkejut, dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak dapat dipercaya, bahkan kota Qianxing telah mencatat mengenai Zhu Ji Yujin. Melihat keterkejutan dari Guandong pada saat ini Long Xietian pun segera mulai menjelaskan kepada mereka. Long Xietian berkata bahwa garis keturunan Zhu Ji Yujin sangat mendominasi. Setiap generasi hanya dapat melewati satu garis keturunan dan tidak pernah memiliki ahli waris. Dikatakan bahwa leluhur pernah melakukan perjalanan di lautan ketiadaan dan terjatuh sebelum malapetaka di benua Dodi. Jika tidak maka leluhur mereka masih ada dan saat dunia dalam bencana tentu saja leluhur mereka akan maju dan menghabisi alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini juga segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa garis keturunan Long Yi memang sangat kuat tetapi sekarang Long Yi hanyalah Dou di bintang 9. Dengan kekuatan seperti itu mungkin sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Guandong merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada semua orang. Guandong berkata sepertinya bukan itulah permasalahannya. Tentu semua orang pada saat ini menyadari bahwa ras manusia dan ras monster benar-benar berbeda. Ras manusia tidak memiliki hierarki garis keturunan yang terlalu ketat, sedangkan ras monster memiliki perbedaan yang ketat antara tinggi dan rendah dari garis keturunan. Pada saat sebelumnya saudara Long Yi telah mengejutkan Void Seeds dan jenis ini bukanlah jenis kekuatannya. Tampaknya ketakutan yang dilanda oleh Void Seeds sebelumnya bersumber dari garis keturunan. Oleh karena itu saudara Long Yi bisa menggunakan darahnya untuk menakuti Void Seeds. Jika tebakan dari Guandong benar tentu saja pada saat ini saudara Long Yi juga bisa menakutinya untuk kedua kalinya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengangguk karena apa yang dijelaskan oleh Guandong ini memang benar.
Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi maka hal itu benar-benar akan bisa menguntungkan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa kejutan darah saja tidak akan cukup untuk membuat Void Seeds mundur. Xiao Yan pada akhirnya merenung memikirkan solusi permasalahan ini. Xiao Yan kembali melihat bola cahaya hingga pada akhirnya matanya tiba-tiba berhenti. Xiao Yan melihat banyaknya tugas yang berkaitan dengan perburuan monster. Selain itu hadiah yang ditawarkan untuk menangkap satu monster berkisar di antara 30 hingga 40 juta. Xiao Yan pun memikirkan sesuatu hingga pada akhirnya Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiao Yan berkata bahwa mereka bisa menangkap monster-monster ini. Bukankah di sini tidak tertulis jika mereka harus menangkap monster tersebut hidup-hidup? Mendengar hal tersebut Guandong pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini Guandong pun segera berkata bukanlah permasalahan jika mereka membawa monster tersebut dalam keadaan mati, tetapi meskipun begitu sangat sulit untuk membunuh monster level misterius dengan kekuatan mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak akan bertindak bodoh dengan cara seperti itu. Mereka tidak akan bertindak bodoh dengan membunuh monster-monster ini dengan tangan mereka. Apakah semua orang pada saat ini masih mengingat mengenai 3 unicorn Void yang sebelumnya dimuntahkan oleh Void Seeds? Mendengar hal tersebut pada akhirnya Guandong pun segera menyadari maksud dari Xiao Yan. Namun Guandong pada saat ini ingin memastikan dan mulai kembali bertanya kepada Xiao Yan. Guandong pada akhirnya bertanya apakah maksud dari saudara Xiao Yan jika Void Seeds ini tidak mau memberikan esensi darahnya. Mereka memiliki opsi lain dengan merebut isi perut dari Void Seeds. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata apa yang dikatakan oleh saudara Guandong memang benar. Rata-rata kekuatan dari beberapa monster dalam misi misterius ini tentu saja lebih rendah daripada Void Seeds. Selama kekuatannya tidak sebaik Void Seeds mereka mungkin akan ditelan oleh Void Seeds. Tentu saja jika mereka bisa mendapatkan setetes darah dari Void Seeds hal itu secara alami adalah hal yang terbaik. Namun jika mereka tidak berhasil melakukannya maka mereka bisa melihat apakah mereka bisa mengeluarkan beberapa mayat monster tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Guandong segera mengerti. Tiba-tiba dirinya menjadi tercerahkan dan memiliki kegembiraan yang melonjak. Guandong pun mengangguk setuju dan pada saat ini segera berkata, seharusnya pada saat ini mereka masih belum terlambat, mereka akan bersiap dan mereka akan berangkat sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Guandong apa yang dimaksud oleh saudara Guandong. Menyadari maksud pertanyaan dari Xiao Yan ini Guandong pada akhirnya segera tertawa terbahak-bahak. Guandong pada akhirnya lanjut berkata apakah saudara Xiao Yan berpikir bahwa Guandong akan membiarkan saudara Xiao Yan pergi sendiri untuk menemukan benih Void? Saudara Xiao Yan tidak dapat meninggalkan Guandong. Guandong adalah orang yang lebih akrab dengan lautan ketiadaan di sekitar kota Qianxing. Lalu tanpa keberadaan dari Guandong Xiao Yan benar-benar akan kesulitan untuk mencari Void. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tahu bahaya dari perjalanan ini. Meskipun tidak ada yang salah dengan keinginan dari Guandong tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mempertaruhkan keselamatannya. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada Guandong bahwa Xiao Yan berterima kasih atas kebaikannya. Saudara Guandong cukup membantu mereka hingga sampai di sini. Selebihnya tim Xiao Yan akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui apakah akan ada kecelakaan yang terjadi atau tidak. Mendengar hal tersebut Guandong pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan serius. Guandong pada akhirnya segera lanjut berbicara bahwa dirinya mengetahui resikonya. Tetapi tanpa bantuan dari saudara Xiao Yan, Guandong takut dirinya sudah menjadi jiwa yang mati di perut Void Seeds. Hidup dari Guandong adalah milik dari saudara Xiao Yan, terlebih lagi jika hanya menemukan makhluk tersebut bukanlah pekerjaan yang keras, oleh karena itu pada saat ini saudara Xiao Yan tidak perlu banyak bacot dan pada saat ini mereka harus segera pergi dan bersiap.
Setelah selesai berbicara, Guandong pada akhirnya segera keluar dari pelindung cahaya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Guandong yang pergi dan mengisyaratkan kelompoknya. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan senyum menyadari sikap asli dari Guandong yang benar-benar menakjubkan. Pada akhirnya beberapa orang segera mengikuti sosok Guandong dan menghilang di dalam kerumunan. Singkat cerita, kelompok Xiao Yan pada akhirnya sudah kembali di kediaman tentara bayaran Chang Yue. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kelompok Xiao Yan berbelanja juga telah kembali. Begitu kembali, Xiao Zhan pada saat ini mengeluh karena kelelahan. Xiao Zhan pun bergumam, mengapa ada makhluk mengerikan seperti wanita di dunia ini? Apakah mereka benar-benar tidak kelelahan setelah berjalan-jalan berbelanja? Sementara itu di sisi lain, pada saat ini beberapa wanita di belakang Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak dan saling bercanda. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini kelelahan, Xiao Yan pada akhirnya bertanya. Tampaknya Xiao Zhan pada saat ini benar-benar kehabisan energi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini hanya bisa menggaruk kepala belakangnya. Setelah itu Xiao Zhan pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini memiliki tugas untuk Xiao Zhan? Melihat Xiao Zhan yang kelelahan, Xiao Yan pada akhirnya menepuk pundak Xiao Zhan dan menghiburnya. Xiao Yan berkata, sepertinya Xiao Zhan telah melawan musuh berhari-hari, oleh karena itu yang terbaik pada saat ini Xiao Zhan pergi beristirahat terlebih dahulu. Setelah Xiao Zhan bangun, mereka akan segera menjalankan misi dan mereka pada saat ini harus bersiap-siap. Menanggapi hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar membutuhkan istirahat. Jika ada sesuatu yang Tuan Muda Xiao Yan butuhkan, maka Tuan Muda Xiao Yan bisa menelponnya. Pada akhirnya sosok Xiao Zhan pergi bersamaan dengan sosok Guandong yang pada saat ini menghampiri Xiao Yan. Guandong menjelaskan bahwa dirinya telah memerintahkan orang-orang untuk mencari tahu keberadaan dari Void Seeds. Hal ini akan memakan waktu, oleh karena itu selama periode waktu ini, saudara Xiao Yan juga dapat berkeliling kota Qianxing untuk mempelajari situasi pasar di kota Qianxing. Xiao Yan pun tersenyum dan menangkupkan tinjunya kepada Guandong dan pada saat ini mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Menanggapi hal tersebut, Guandong pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berpamitan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Xiao Yan benar-benar harus berjalan-jalan untuk mencari bahan obat. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan benar-benar sudah lama tidak digunakan dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit gatal. Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak resep berharga yang diberikan oleh Xia Zhenghui, tetapi bahan obatnya benar-benar sangat langka dan Xiao Yan ingin melihat apakah kota 1000 bintang ini memiliki bahan obat tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengajak Lang Tian untuk pergi berjalan-jalan. Setelah berjalan cukup jauh, Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini merasa takjub dengan kota Qianxing. Xiao Yan berpikir dengan luas kota yang sangat besar ini sepertinya akan ada banyak bahan obat yang ada. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah Lang Tian dan bertanya bagaimana proses pemurnian dari Lang Tian. Apakah yang benar-benar tidak bosan sepanjang hari selalu memurnikan ramuan? Menanggapi hal tersebut, Lang Tian pada saat ini tersenyum dengan penuh semangat dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bosan. Lang Tian merasa bahwa setiap kali dirinya memurnikan pil, bahkan jika itu memurnikan pilihan yang sama, Lang Tian akan mendapatkan hasil yang berbeda dan dirinya berpikir itu jauh lebih menarik daripada berkultivasi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini bertanya kepada Lang Tian bagaimana progres pemurniannya. Lang Tian pada akhirnya dengan antusias segera menceritakan kegiatannya kepada Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa selama periode waktu ini dirinya belajar tidak begitu banyak, dirinya hanya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Dapat dikatakan bahwa Lang Tian pada saat ini melakukan eksperimen dengan memurnikan pil tingkat 7 kaisar. Lang Tian telah menemukan beberapa bahan obat dengan khasiat obat yang serupa. Lang Tian menggunakan bahan obat yang berbeda tetapi semuanya menghasilkan khasiat yang serupa.
secara singkatnya pada saat ini Lang Tian memodifikasi ramuan yang sudah ada dan menciptakan sebuah ramuan baru, namun selama masa percobaan Lang Tian benar-benar banyak mengalami kegagalan dan keberhasilannya hanya sedikit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Lang Tian benar-benar cukup berani. Lang Tian membuat pemurnian dengan bahan obat yang benar-benar belum diketahui. Jika Lang Tian tidak hati-hati maka Lang Tian akan diserang balik. Dengan kekuatannya saat ini Lang Tian benar-benar harus lebih berhati-hati saat memurnikan pil tingkat ke-7 dan 8 Kaisar. Selain itu jika terjadi kesalahan dan kuali meledak hal itu benar-benar akan sangat menyakiti Lang Tian. Menanggapi perkataan Xiao Yan ini Lang Tian pada akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Di sela-sela perbincangan keduanya pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini sampai di sebuah tempat. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah paviliun obat besar yang bertuliskan Wan Yao Ge. Ada semburan aroma obat yang terpancar dari tempat tersebut dan hal ini membuat Lang Tian benar-benar sangat tergoda. Bagi Lang Tian aroma seperti ini adalah aroma yang paling segar dan termanis. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat senang setelah mencium aroma obat tersebut. Xiao Yan merasakan cahaya terang di dalam hatinya dan sekarang Xiao Yan memegang puluhan juta pil origin abadi. Oleh karena itu Xiao Yan harus memanfaatkan uang tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan obat langka yang ada di sana. Xiao Yan pada akhirnya segera mengajak Lang Tian untuk pergi dan pada saat ini mereka segera memasuki paviliun obat. Begitu mereka memasuki paviliun obat mereka pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Luas dari tempat ini benar-benar sangat tidak terbayangkan dan aroma obat benar-benar melonjak. Lang Tian pada saat ini benar-benar melotot dan dirinya benar-benar memiliki ketertarikan di dalam hatinya. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekeliling dan menyadari sepertinya ada banyak jenis ramuan obat yang sangat langka. Pada akhirnya dengan penuh ketertarikan keduanya pun segera kembali masuk lebih dalam. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu berapa banyakkah bahan obat langka yang bisa dirinya dapatkan di sini dengan semua uang yang Xiao Yan miliki dari menarik parkir di warung Bude Yanti.